Halo semuanya, kali ini kita bakal coba bedah sesuatu yang penting banget, yaitu dasar-dasar perubahan iklim. Dan sumber kita kali ini unik loh, dari buku pelajaran sains untuk kelas 4 SD. Jadi, kita akan lihat ini layaknya seorang dokter yang memeriksa pasien. Kita mulai dari pengamatan biasa, terus kita diagnosis masalahnya, cari tahu gejalanya apa aja, temukan penyebabnya, dan yang terakhir kita bahas apa artinya ini semua buat kita. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita awali dari sesuatu yang, ya kita rasakan tiap hari. Pernah kepikiran nggak, apa sih bedanya cuaca sama iklim? Kita sering banget kan nyebut-nyebut dua kata ini seolah-olah sama aja. Tapi ternyata dalam dunia sains artinya itu jauh beda. Nah, ini dia kuncinya. Gampangnya gini deh, cuaca itu kondisi di luar sekarang. Lagi hujan, panas, berangin, itu cuaca. Tapi iklim itu pola cuaca rata-rata selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Jadi, ini soal tren jangka panjangnya. Oke, setelah kita tahu bedanya, sekarang kita bisa lihat gambaran besarnya. Kita bisa mulai mendiagnosis apa sih yang sebenarnya lagi terjadi sama planet kita menurut para ilmuwan. Dan diagnosisnya cukup jelas. Pola jangka panjangnya atau iklim bumi kita menunjukkan tren yang nggak bisa diabaikan, suhunya terus naik. Mirip banget kayak kalau kita lagi demam, suhu badan naik. Seberapa parah demamnya? Nah, data menunjukkan, sejak era industri dimulai di akhir tahun 1800-an, suhu rata-rata permukaan bumi itu udah naik sekitar 1,1 derajat Celcius. Kelihatannya kecil ya, tapi dampaknya luar biasa. Dan demam ini ada gejalanya. Salah satu yang paling kelihatan dan dramatis itu ya ini, es di kutub yang mencair. Bayangin, lapisan es raksasa yang umurnya ribuan tahun, sekarang meleleh. Ini bukti nyata kalau planet kita lagi tidak baik-baik aja. Dan efeknya itu nggak berhenti di kutub aja loh. Ini kayak efek domino. Es mencair, permukaan laut jadi naik. Pulau-pulau kecil bisa tenggelam, kualitas udara juga memburuk, polusi meningkat. Belum lagi, kekeringan dan krisis air jadi makin sering terjadi di banyak tempat. Oke, pertanyaannya sekarang, apa sih biang keladi dari demam ini? Apa penyebabnya? Nah, untuk ngerti itu, kita perlu kenalan sama yang namanya efek rumah kaca. Coba deh bayangin rumah kaca yang biasa dipakai buat nanam. Dinding kacanya itu kan ngebiarin panas matahari masuk, tapi panasnya tuh terperangkap di dalam, jadi tanamannya anget terus. Nah, konsepnya kurang lebih kayak gitu. Dan yang menarik, planet kita ini punya sistem yang mirip banget. Ada gas-gas tertentu di atmosfer kita yang fungsinya persis kayak kaca di rumah kaca tadi. Mereka nahan sebagian panas matahari biar bumi tetap hangat dan layak huni. Sebetulnya, efek rumah kaca ini alami dan penting banget buat kehidupan. Tanpa ini, bumi bakal dingin banget. Masalahnya muncul ketika konsentrasi gas-gas yang memerangkap panas ini jadi kebanyakan. Ibarat selimut, tadinya pas, sekarang jadi ketebelan. Oke, kita lanjut ke tahap diagnosis selanjutnya. Kita coba telusuri, dari mana sih datangnya gas-gas rumah kaca tambahan ini? Kenapa selimut bumi kita jadi makin tebal? Iya kan, kalau efeknya alami, kok planet kita malah jadi makin panas? Nah, jawabannya ada di aktivitas kita, manusia. Jumlah gas-gas ini meningkat drastis gara-gara kita. Dan sumbernya itu ada di mana-mana di kehidupan modern kita. Mulai dari asap pabrik, knalpot mobil dan motor yang kita pakai tiap hari, sampai ke peternakan dan pembakaran bahan bakar fosil buat listrik. Semuanya melepaskan gas rumah kaca. Diagram ini nih, dari buku pelajarannya ngejelasin dengan simple banget. Dia menghubungkan langsung aktivitas manusia kayak industri dengan efek rumah kaca yang jadi super kuat. Dan ujung-ujungnya, ya jadi perubahan iklim yang gejalanya udah kita bahas tadi. Nah ini dia. Penyelidikannya sekarang mengarah langsung ke kita. Perubahan global ini ternyata nyambung banget sama gaya hidup kita sehari-hari. Lihat di kumpulan gambar ini. Ada pesawat, truk, pabrik, peternakan. Ini semua nunjukin betapa dalamnya sumber emisi ini udah jadi bagian dari ekonomi dan cara hidup kita. Hampir semua yang kita lakukan ternyata berkontribusi. Terus, kenapa ini penting banget? Kenapa kita harus peduli? Karena planet yang makin panas ini ngasih tekanan besar ke sumber daya kita yang paling vital. Coba lihat diagram ini. Dari seluruh air di bumi, cuma sebagian kecil banget, sekitar 3,5% yang air tawar. Cuma sedikit itu yang bisa kita minum dan pakai. Dan sumber daya yang sedikit ini sekarang terancam. Jadi, semua diagram dari buku pelajaran sederhana ini nunjukin dampak kita dengan sangat jelas. Fakta-faktanya udah ada di depan mata. Tapi, ceritanya belum selesai.
bab selanjutnya dari kisah planet ini masih kita tulis bersama-sama sekarang.